Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Nah, di dalam sel-sel tadi itu mengandung yang namanya logam magnesium. Ada logam magnesiumnya. Logam magnesium itulah yang dapat mengubah ion-ion di tanah liat menjadi listrik. Di sini menunjukkan kalau alat ini tuh menghasilkan sekitar dalam ruangan ini dia juga bisa menghasilkan 3,56 volt. Nah, ikut apa aja? Iya, ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat. Oh, dengan cara SEO? Ya. Nggak, ini maksudnya kalau dilatih terus kan kamu bisa mengiringi talk show ya. Jadi saya nggak perlu piano gitu loh. Selamat malam. Saya nggak tahu ini penontonnya muda-muda apa. Oh, bapak apa pasti tua lah pak ya. Tapi yang lain apa? Ini anak kuliah? Anak kuliahan. Saya mau membahas tentang kelakuan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi anak muda zaman sekarang tuh beda dengan anak muda zaman dulu. Anak kecilnya juga beda. Jadi kalau anak muda sekarang itu banyak kerjaan-kerjaan yang sebenarnya nggak ada gunanya. Kalau anak zaman dulu tuh kalau main kelereng gitu ya, biji karet diadu, walaupun nggak ada kerjaan juga biji karet diadu, tapi ada sosial berdua gitu, bertiga gitu. Kalau sekarang contohnya mereka pada main apa namanya spinner, tahu spinner? Yang diputar ter gitu ya. Itu kan dari zaman dulu sudah ada ya, namanya kipas angin. Nah, terus dia main sendirian, gila sendiri gitu, ya kan? Jadi mereka tuh sekarang lebih individual. Nah, dan kepingin terlihat beda. Pengen terlihat beda, pengen terlihat keren gitu, tapi semuanya punya gitu, jadi nggak beda juga akhirnya kan. Ya saya punya video apa ini, Cika? Iya Pak, ini ada kebiasaan unik anak muda zaman sekarang Pak. Saya mau cerita sedikit ya Pak ya. Salah satu cara menjaga tubuh agar tetap bersih adalah dengan mandi. Betul, mandi itu kan ya, mulai dari sikat gigi, menggosok badan pakai sampai mencuci rambut alias kerah. Pintar, tepuk tangan. Nah, ngomongin tentang sejak kapan mandi termasuk sikat gigi? Kalau yang baru bangun banget gitu Pak, itu kan sikat gigi dulu. Itu bagian dari mandi. Enggak, kata siapa? Kebiasaan kita Pak, Bapak nggak sikat gigi. Tapi kan nggak termasuk mandi. Kalau kamu masukin sikat gigi termasuk mandi, berarti pup juga termasuk dong. Itu ekstra. Iya Pak. Oke. Ya Pak. Nah, berbicara tentang keramas, ada beberapa anak muda zaman sekarang yang melakukan hal unik dalam mencuci rambutnya. Pemuda ini melakukan keramas dengan cara yang anti mainstream. Penasaran? Kalian kalau keramas pakai apa? Pakai sampo, terus dibilas pakai pakai gayung. Nah, ini lucu Pak. Dibilas pakai gayung. Iya, kan dibilas pakai air, airnya masukin ya maaf ya, gayung. saya sih pakai shower ya. Iya, pakai shower, pakai dibilas gayung. pakai air. Airnya ditaruh di gayung. Kadang di baskom kalau nggak ada gayung Pak. Nih, kalau yang ini pemuda ini melakukan cara dengan anti mainstream. Kita lihat videonya dan kita putar sekarang. Silakan. Aduh, itu saya boleh sarankan coba mereka sekali-kali coba tapi jangan pakai motor lah ya. Pakai knalpot F1 gitu kali ya. Gitu. Buah, satu muka habis semua gitu kan. Keren. Itu mah kebilas semuka-muka. Pakai motor ya, tapi boleh silakan dicoba ya, tanggung jawab masing-masing ya. Rambut kering muka hitam gitu bayangin.
Terus ada apa lagi? Ada lagi kebiasaan pengendara motor, Pak. Biasanya nih, pengendara motor itu karena pengen cepat sampai tujuan, pengendara motor hobi banget kan nyelip-nyelip di antara kendaraan roda 4 di saat macet. Nah, ini ada juga pengendara motor di Thailand yang kena karmanya karena hobi nyelap-nyelip. Nih, Pak, kita lihat ya. Silakan putar videonya. Kayak kesemprot cumi. Itu mungkin lagi kayak sulap bapak gitu dikasih debu. Asap terus hilang gitu ya. Terus muncul lagi di Itu udah nyampe. Itu mana udah tempat nyampe. tujuan. Ya, Gitu kita kan? nggak ada video lanjutannya kali ya. Iya, kenapa nggak ada lanjutannya itu? Abis itu kemana? Oh, abis di situ. Lanjutannya UGD abis itu ya. Oke, lalu ada apa lagi kita? Kalau ini Pak kebiasaan unik orang tua Pak. Zaman sekarang, orang tua zaman sekarang sama orang tua zaman dulu beda ya Pak ya. Karena kalau misalkan orang tua zaman dulu ketika lihat anaknya jatuh, yang dilakukan pertama kali adalah menolongnya. Enggak. Zaman dulu? enggak? Zaman dulu Oh, jatuh gimana? dimarahin, bener nggak Pak? Oh, zaman dulu mah jatuh dimarahin, jatuh gedebuk ngaco kamu jalan aja nggak bener gitu. Masa sih Pak? Iya. Oh, untuk Zaman dulu jatuh dimarahin di sekolah, pulang dimarahin sama orang tua gitu. Sabar ya Pak, sabar curhat. Iya, orang tua saya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan apa-apa nangis, ngadu, kan begitu. Beda. Kalau zaman sekarang anak jatuh sama orang tuanya diapain? Di-videoin. Iya benar. Di-videoin, masukin sosmed jadi viral. Kayak yang satu ini Pak. Ini ada anak kecil yang nggak bisa apa-apa, padahal dia udah nangis-nangis sama orang tuanya, bukannya ditolongin tapi malah di-videoin Pak. Lucu Pak, kita lihat ya Pak ya. Yuk. Aku jadi setan. Mati aku. Panoro boleh dilihat yang ini. Setan, aku jadi setan ya kai. Ora. Dadi Wanoro. Koncone Anoman. Panoro itu Anoman. Anoman. Koncone Anoman. Aku jadi setan ya Allah. Allah, Akbar jadi setan. Ya, tolong. Belum ada nanti pakein aja dulu. Jadi dia habis make upan, kayaknya dia lihat kaca gitu ya. Dia lihat kaca terus dia ketakutan sendiri gitu. Dia jadi setan gitu. Tapi Anu kok nggak pernah gitu make up? Enggak Mas. Hah? Karena saya kacanya dipecahin semua Mas. Oh, Kaca di rumah. nggak pernah nangis waktu ngeliat kaca, nggak pernah nangis. Enggak pernah. Kacanya yang hancur-hancur semua Mas. Ya, tepuk tangan buat Mas Anu. Mas Anu mah berbakat, dari kecil juga berbakat sama dengan bintang tamu kita hari ini Pak. Ada anak SMA yang berbakat Pak. Apa? Dia berhasil menemukan penemuan seperti profesor. Jadi, bintang tamu hari ini jadi viral gara-gara penemuan uniknya. Selama ini kan kita tuh tahu tanah liat dikenal sebagai bahan baku pembuatan genteng dan juga bata. Nah, ini ada pelajar dari Magelang yang berhasil memanfaatkan tanah liat sebagai bahan baku panel surya. Jadi, si tanah liat ini bisa menyerap tenaga matahari dan bisa menghasilkan energi listrik. Saya punya headline-nya, Pak. Coba kita lihat. Silakan kita lihat ya. Jadi dia membuat tanah liat jadi penghasil energi listrik. Oke. Orang yang sudah ada? kita Udah ada undang Pak, sekarang? nanti kita undang segmen selanjutnya. Setelah yang satu ini? Ya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Genteng sel surya. Genteng sel surya? Ya. Oke. Artinya genteng ini nanti akan dipasang di rumah-rumah. Nah, dan dia dapat menghasilkan listrik 24 jam. Oke,
this is very interesting. Despite I don't know what is this. Tapi ini bentuknya kayak genteng. Bentukannya kayak genteng gitu. Jadi menurut saya genteng. Dan kalau ini benar isinya adalah tanah liat, di sini ada kabel-kabelnya. Ada kabel-kabelnya. Dan kalau ini beneran genteng, nanti kita undang orang. Jadi kalau ini beneran genteng dan ini menghasilkan listrik, artinya PLN bangkrut. Iya nggak sih? Karena rumah-rumah semuanya bisa pakai beginian. Jadi ini adalah hasil karya anak itu? Ya Pak, ini namanya genteng triko. Genteng? Triko. Genteng triko. Ya, genteng yang menghasilkan sumber listrik yang terbuat dari tanah liat. Genteng ini juga dapat menyerap tenaga matahari dan bisa menghasilkan energi listrik. Oke, kita undang aja langsung, kita tanya bagaimana penggunaannya dan siapa tahu ini bisa diproduksi apa enggak. I don't know about this, but yeah, it looks like seperti genteng sih. Ini adalah Bagas Pramana. Apa kabar Bagas? Silakan Bagas. Bagas. Silakan duduk dulu. Coba Bagas, boleh diterangin dulu nggak ini gimana ceritanya? Ini merupakan genteng sel surya. Genteng sel surya. Ya. Oke. Artinya genteng ini nanti akan dipasang di rumah-rumah. Nah, dan dia dapat menghasilkan listrik 24 jam. Menghasilkan listrik selama 24 jam. Berarti Walau- dia nyimpen kekuatan listrik dari cahaya dulu dong. Dia perbedaannya dengan sel surya yang Lain, biasa. Dia memanfaatkan panas matahari. Oh, panas matahari. Jadi heatnya yang dipakai. Ya. Oke. Jadi Lalu, walaupun dia tidak ada cahaya, dia masih bisa bekerja. walaupun tidak ada cahaya masih bisa bekerja. Nah, ini dibuat sebagai genteng kan? Iya. Dibuat sebagai genteng. Tapi apakah udah pernah Bagas coba? Ini pernah dicoba di sekolah dulu. Maksudnya kalau kena air, kena hujan, kena panas itu? Oh, yang kemarin saya lombakan itu fenomenanya. Fenomenanya. Ternyata tanah liat yang selama ini tidak pernah kita apa-apakan, dia bisa menjadi salah satu teknologi revolusi untuk kelistrikan di negara ini. Oke, artinya ini masih tahap awal dari penyempurnaan ini sebagai sebuah genteng gitu ya? Iya. Oke, boleh katanya menghasilkan listrik kan? Jadi boleh dicoba nggak? Ini cara kerjanya gimana? Praktekin kerjanya gimana? Oh ya. Pertama, ini kan genteng. Ya. Dia tersusun atas sel-sel tanah liat ini tadi. Ya. Nah, di dalam sel-sel tadi itu mengandung yang namanya logam magnesium. Ada logam magnesiumnya. Logam magnesium itulah yang dapat mengubah ion-ion di tanah liat menjadi listrik. Jadi, let's us imagine that tanah liat itu seperti spon. Nah, Oke. spon itu kita kasih air laut. Nah, padahal air laut ini mengandung banyak logam-logam tadi. Nah, oleh si logam magnesium di dalam ini, dia diubah menjadi listrik. Nah, Dengan kekuatan dengan kekuatan dia bisa mencapai 6 volt satu genteng itu. 6 volt satu genteng. Proyeksi kita 60 cm kali 60 cm akan menghasilkan 1 watt. 60 kali 60 menghasilkan 1 watt. Oke, ini tapi bisa dicoba nggak kalau hanya dengan begini? Bisa. Oke, ini kita ukur kekuatan listriknya ya. Kita akan ukur kekuatan listriknya, kita sudah ada alat ukurnya, kita lihat seperti apa hasilnya. Di sini menunjukkan kalau alat ini tuh menghasilkan sekitar dalam ruangan ini dia juga bisa menghasilkan 3,56 volt. Yang mana voltasenya itu sama dengan baterai-baterai di HP kita. Oke, ini satu ini. Ini satu genteng ini. Satu genteng ini ya? Ya, Bukan semua ya ini ya? bukan. Hanya satu ini ya? Satu ini. Oke, dan ini berjalan terus gitu maksudnya? Iya, selama
Kita belum pernah tes untuk jangka panjangnya sih, tapi akan diproyeksikan ke sana. Oke, dan maksudnya dia akan nyimpen panas mataharinya yang akan dijadikan kekuatan listrik kan nantinya? Iya. Berarti ketika malam masih ada kekuatannya Masih karena ada panasnya masih disimpan oleh... Iya. Oh ini, oke. Dia kan terbukti ini walaupun dalam ruangan dia tetap menghasilkan. Oke, tapi sudah pernah dicoba nggak untuk menyalakan sesuatu? Pernah waktu lomba kemarin untuk menyalakan lampu bisa, menyalakan dinamo motor itu bisa. Untuk nyalakan lampu apa? Lampu LED. Lampu LED. Iya. Lampu LED butuh berapa untuk nyala? Lampu LED itu sebenarnya cuma butuh 5 volt gitu. Cuma butuh 5 volt. Iya, dan itu bisa. Bisa Oke. ini nggak ngecas handphone? Bisa. Bisa karena ini kekuatannya sama dengan Iya. kekuatan baterai Serius? handphone. Iya, sekarang ini kan kekuatannya sama kayak kekuatan baterai. Itu colokannya ditusuk ke tanah liat, handphone kita kecas. Ya, nanti ada sirkuitnya dulu kan. Janda Mali. Iya. Oke. Keren loh fungsinya ya. Oke, kesempatan. Silakan. Luar biasa. Bagus. Ini apa nih ngomong-ngomong nih? Ini tropinya lomba kemarin. Nih. Aduh bahasa Inggris. Are you crazy enough? Maksudnya apa? Kok gila? Ya, butuh orang-orang gila yang berpikir seperti ini ya. Iya. Gila dalam arti positif pastinya. Wow. Jadi Steve Jobs pernah berkata kalau hanya orang-orang gila lah yang dapat merubah dunia. Iya. Nah, konsep proyeksi ke masa depannya bagaimana? Nantinya kita akan desain ulang, kita akan remake, di mana dia akan menghasilkan kekuatan maksimum dan juga nanti susunan gentengnya kayak Lego Builder. Jadi genteng itu tidak akan sama seperti sekarang lagi. Kita proyeksi tahun 2022 kita akan masuk pasar internasional. Tahun 2022 masuk pasar internasional. Dan kalau misalnya satu rumah lah gitu, misalnya rumah dengan anggaplah dengan besar 80 meter persegi gitu misalnya. Ya. 80 meter persegi. Itu bisa untuk apa saja kekuatan? Udah pernah dipikirkan? Sudah sih. Sudah Apakah lampu rumah semua bisa dinyalakan hanya dengan ini? sekitar 5-8 lampu rumah bisa, TV, radio, komputer, Bisa dinyalakan dengan ini? ya. Maksudnya novel teknologinya tuh Indonesia sekarang tersebar di daerah tropis, which mean dia di setiap daerahnya punya tanah liat nih. Nah kalau kita pergunakan tanah liat yang ada di situ, kita akan dapat sumber energi yang mandiri, artinya benar-benar bisa diproduksi oleh kita sendiri. Ya, dan bahkan ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang belum ada listrik kan? Iya. Nah, Tapi mereka punya tanah liat untuk Nah, memproduksikan itu. itu. Oke, jadi bisa diproyeksikan untuk mereka daerah-daerah terpencil yang listrik belum bisa masuk atau sulit, ini bisa menjadi sebuah pengganti listrik kalau dijadikan genteng rumah gitu ya. iya. Oke. Dan di sini ada guru pembimbingnya juga. Ini yang membimbing kamu, Bagas? Iya. Ini salah satu guru dari sekolah. Salah satu guru dari sekolah. Oke. Apa kabar, Pak? Ada mikrofonnya untuk Bapak mungkin? Pak Cecep ya, Pak ya? Siap. Oke. Bapak adalah? Saya salah satu pendidik dari SMA Taruna Nusantara Magelang dan Kepala Humas SMA Taruna Nusantara Magelang Oh, juga. dari humasnya juga. Oke. Berarti keberhasilan ini membawa nama baik buat sekolah juga dong, Pak? Insya Allah. Ya. Tapi Bapak sendiri ini nggak, apa namanya, berhubungan dengan Bagas sendiri, pernah mengajar di kelasnya Iya, Bagas? pernah mengajar juga dan memang Bagas salah satu dari sekian banyak siswa kami yang memiliki atensi pada penelitian-penelitian ya. Dan SMA kami juga memberi ruang untuk tim karya ilmiah maupun tim lomba-lomba lain untuk memperdalam dan kemudian mengembangkan. Dan kemudian Bagas memang sejak awal memiliki bakat untuk riset-riset seperti itu yang memang sangat baik. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Pak Cecep, terima kasih. Bagas, are you crazy enough yang mengikuti usianya? Lombanya terbuka untuk umum. Awalnya juga saya pesimis karena kalau umum itu kan kita tidak tahu saingannya ya. Nah,
Ternyata pas saya lolos ke semifinal, itu mulai dan saya yang paling muda. Kamu yang paling muda? Iya, yang lainnya sarjana, doktoral, profesor, pengusaha dan lain. Jadi kamu yang paling muda? Iya. Di sana. Oke. Dan itu jadi kamu satu dari berapa orang yang ikut? Ada 1.000 lebih ide yang masuk. Ada 1.000 ide lebih yang masuk. 6.000 peserta total. Dan 27 semifinalis, 10 finalis. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bagas. Oke. Iya Pak, sekarang ada juga anak yang berbakat juga. Berbakatnya karena bisa menyiul dengan teknik vibra kayak penyanyi-penyanyi gitu Pak. Gimana? Saya juga nggak ngerti Pak, yang saya tahu siul-siul aja, tapi dia punya tekniknya Pak. Siul dengan teknik vibra. Vibra. Oke. Kita akan undang sekarang. Silakan masuk Helen Renata. Helen Renata, oke. Apa kabar Helen? Ini Bagas. Silakan Bagas, bergeser Bagas di sini, Helen. Helen di situ. Iya. Iya. Nyiul dengan teknik vibra. Gimana nyiul? Coba. Coba. Langsung coba. Nyiul dengan teknik vibra. Oke. monyong cuman nggak monyong kayak Coba aja. Gimana? Habis kamu siul tadi, selesai kamu siul nyanyi selesai, ini banyak orang-orang gendeng sendiri terus pada siul-siulan sendiri tiba-tiba di sana gitu. Tapi tadi tuh beneran ya? ya Nyanyi lip sync.
Enggak. Coba Sio sekarang. Lagu apa dulu? Lagu apa ya? Lagu apa, Bil? Yang susah gitu, Bil? Aja mas, terserah ya. Jalan aja. Apa aja deh? Bagus ya, kayak orang nyanyi ya. Keren. Bil, lu beatbox bisa nggak, Bil? Ada teknik yang tapi bisa seal keluar, bisa seal ke dalam juga. Tapi lu bisa Sio gitu? Nggak setinggi dia juga. Hah? Paling cuma do re mi fa sol aja. Jadi lagu tapi bisa? Bisa. Coba dikit. Lagu apa mas? Ini kenapa pada nanya gue lagu apa semua sih? Gue produser apa gimana sih? Heran. Do I look like music producer sih? Lagu apa aja? Bapak kayak Sama ini aja, Pak. balon kuda 5 aja. Kayak tukang kursi dibajakan. Tahu Nanya banyak sini gitu lagu apa? Sini lagu apa? Situ lagu apa? Lu kira gue Ahmad Dhani? Lagunya sama aja ya, balon kuda. Ya. Keluar, tarik. Ini keluar. Ini niup. Hirup. Tarik. Habis. Jangkrik. Itu suara jangkrik mas. Teknik beatbox namanya buat suara jangkrik. Oh, Tapi dia mah merdu ya. Kok bisa merdu sih kamu? Karena udah lama juga ya. Udah lama apa? Udah lama saya sil-sil. Udah lama Sio. Bagas gimana? Bisa dijadikan energi listrik kah dari... Contoh dong Pak, kalau 24 jam dia begitu. Ya kan nggak dia sendirian. Kalau memang Bagas bisa memukan siulan jadi energi listrik kan bisa serumah nyul. Ayo, nyalain kompor. Satu rumah, kan bisa gitu. Terus kamu belajar dari mana? Pertamanya aku lihat paman lagi sil-sil. Terus Kamu lihat paman lagi? sil-sil. Siapa? Paman kamu lagi nyulin siapa? Lagi nyulin lagu. Lagi Bersiul-siul, bersiul-siul nyanyi lagu. Terus Waktu itu kan aku Nyulin masih siapa emang kecil. tukang parkir? Suka nyul-nyul. siapa tahu pamannya siul-siulan akhirnya dapat tantenya kan Oh, gitu. Iya. cewek. Terus Terus waktu itu kan aku masih kecil, aku nggak tahu apa itu siul. Waktu itu aku lihat paman aku, mulutnya monyong aja kayak gitu, cuma nadanya bisa bervariasi. akhirnya Akhirnya di rumah aku coba-coba. terus Awalnya narik, cuma lama-lama aku coba tiup, akhirnya bisa. akhirnya bisa sampai sekarang. Oke, terus katanya dia tuh mau ikut kursus. Iya, bener. Ya, Mau ikut kursus. Emang ada kursus siu? aku karena gak bisa dibilang instrumen dan gak bisa dibilang vokal, jadi aku tetap ikut vokal. Tetap ikut vokal? Iya. Berarti belajar nyanyi juga? Ya, Oh, oke. Sekarang kamu kelas berapa? 6. Kelas 6 SD? Kok tinggian dia daripada lu, Gas? Jangan tersinggung atuh. Itu yang main piano lebih pendek lagi. Oke, terus nih kalau misalnya yang di rumah mau belajar, ini kan bisa merdu, bisa ada naik turunnya, ada vibranya. Belajarnya gimana tuh, latihan sendiri sampai jago apa gimana? Waktu itu waktu pertama kali aku nunjukin mama coba ngelatih aku pakai senandungan. Mama ngelatih pas senandungan? Ya, Oh, jadi didukung sama mamanya buat siu-siu gitu? ya. Oh, umur berapa itu? Masih 7. Masih 7 tahun? Lagu pertama lagu apa? Kisera-sera. Coba.
Yang paling susah lagu apa buat kamu? El Condor Pasa. Coba. Gas, lu dari tadi mingkem doang nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi nyanyi bisa nggak kamu? Nyanyi bisa dong berarti dong, karena belajar ikut vokal juga. Oke. Terus Bagas mau belajar siul nggak? Boleh. Coba ajarin Bagas cara siul gimana coba? Ya aku nggak punya bakat mengajar. Nggak, mulutnya gimana gitu contohnya? Saya monyong cuman nggak monyong kayak Coba. Gimana? Gimana? Mulutnya gimana? Coba. Mulutnya. Hah? Mulutnya monyong tapi nggak monyong. Udah. Tapi nggak monyong-monyong banget. Nggak monyong-monyong banget. Mukanya santai, mukanya santai. Kayaknya penuh konsentrasi gitu ya untuk melakukan itu ya. Ya. Oke, terus pernah ikut ini kejuaraan atau apa gitu nggak? Iya pernah. Pernah ikut apa aja? Iya ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat. Oh, dengan cara siul? Ya. Dengan cara siul. Oke, dan biasanya kok kamu gitu gimana bawa main gitar kah atau apa atau cuman? Enggak, diiringin musik. Diiringin musik. Oke. Nah terus kamu kan sekarang belajar vokal. Ya. Berarti belajar nyanyi terus siulnya gimana? Siulnya ya masih. Nggak, maksudnya gimana? Kan belajar siul nggak ada sekolahnya, terus mau belajar vokal. Nyambunginnya gimana? Guruku kan main piano juga kan. Jadi dia sambil nyanyi, sambil ngajarin aku, misalkan aku ada yang fales, dia coba benerin pakai piano juga pakai vokal. Oh, coba lu stop dulu. Okay. Coba kamu irama bisa nggak kayak gitu? Atau lagu apa misalnya? Atau lagu yang kamu hafal deh apa deh? Tuh. Bisa nggak? Mungkin lagunya nggak kekinian. Lagu Lagu apa? kekinian, Taylor Swift, Ariana Grande, Bisa? Adele, Raisa, Caca Handika. Apa? Taylor Swift, Adele, Raisa. Kalau lagu kekinian kayak lagu pop gitu, aku kurang hafal kalau liriknya. Oh, iya. Kalau nada aku lebih hafal. Ya udah nada. Apa aja lah. Coba, tapi sampingnya Billy coba. Kamu di sampingnya Billy. Coba tanpa anu dulu, gue mau denger. Lagu Apa aja Billy atur? Justin Bieber. Nggak, ini maksudnya kalau dilatih terus kan kamu bisa mengiringi talk show ya. Jadi saya nggak perlu piano gitu loh. Kita udah ngirit nggak pakai drum loh. Saya main piano sambil ngomong. Dia nggak bisa siul sambil ngomong. Iya. Bener. Ya udah nggak bisa kalau gitu nggak jadi. Dan satu saat kalau kamu bisa siul sambil ngomong kasih tau saya ya. Sini.
Oke, Bagas nih, saya balik ke Bagas. Bagas katanya nanti mau ke Nepal. Ya, Ya, bener, Oktober. Oktober. Ngapain ke Nepal? Semacam konferensi ilmuwan muda. Konferensi ilmuwan muda. Iya. Oke, itu siapa aja yang ke sana? Negara se-Asia Pasifik. Kamu bawa ini? Ada modifikasinya. Ada modifikasinya. Terus kamu ke depannya mau bikin apa lagi? Atau mau menyempurnakan ini atau ada ide lain? Banyak ide lain sih. Banyak ide lain, kita tunggu ya ide-ide kamu seperti apa ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk Bagas. Terima kasih juga buat Helen ya. Mudah-mudahan abis ini pasti banyak di rumah yang abis ini belajar SEO. Siapa enggak ya? Walaupun nggak bisa, pasti abis ini pada siulan semua. Coba kita lihat setelah yang nanti ini ya. Oke Helen, terima kasih. Bagas, terima kasih. Udah hadir di Hitam Putih dan Anda jangan mana-mana karena setelah ini kita akan kembali dengan informasi yang berguna buat Anda. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Keren kan, keluarga naik motor. Lebih keren lagi kalau brewokan gitu loh. Iya, makanya sengaja ke sini. Ini pakai uang yang mana nih? Ya, kita sudah ada Omes di sini. Ya. Omes nih punya koleksi hobi motor, ya kan? Keren kan, keluarga naik motor. Lebih keren lagi kalau brewokan gitu loh. Iya, makanya sengaja ke sini. Ini pakai uang yang mana nih? Uang yang kabir, uang yang doyok, atau uang yang mana? Soalnya setahu saya kan dari dulu nggak ada kumis, nggak ada brewok. Itu gimana sih caranya nih Mas? Nambah umur, Pak. Oh, tambah umur, gitu. Otomatis ini ya. Oh gitu. Ini Bapak yang di sana kayaknya umurnya lebih banyak tapi nggak ada brewoknya Pak. Jadi lu punya apa lagi? Koleksi apa lagi? Kalau ngomongin koleksi sih enggak ya, cuman usaha ojek kali ya. Alhamdulillah nih, nambah lagi punya 2 motor skuter Matic. Nah, skuter Matic terbaru dari Honda dengan penampilan yang kece banget. Penampilan terbaru yaitu New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125. Itu. Tampilannya oke. Tapi yang bedain dia sama motor-motor Matic lain apa? Nah, ini kan udah kelihatan nih dari sini, ini kan udah beda banget. Yang pastinya jelas beda ya, karena New Honda Vario 150 ini memberikan identitas eksklusif bagi pengendaranya. Kayak tampil dengan warna tuh monoton, eksklusif matte black, dan velgnya baru juga, lihat tuh warnanya emas yang menghadirkan tampilan sporty dan lebih berkelas. Ada juga kalau kita lihat tuh ada emblem 3D logo Honda dan Vario 150. Nah, kalau New Honda Vario 125 itu tampil lebih sporty melalui stripe grafis garis yang tebal pada warna baru yaitu Sonic White Red. Nah, itu warna barunya. Jadi mengaplikasikan kombinasi warna putih dengan stripe merah. Wah, dijamin kece banget lah. Oke. Desainnya kan udah keren banget. Terus kalau fitur-fiturnya ada apa aja? Katanya canggih juga tuh fitur-fiturnya. Fiturnya canggih, tapi nggak bisa ada furniture di motornya ya. Kalau di fiturnya ini, New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 ini didukung dengan mesin ESP yang akselerasinya responsif dan irit. Ada juga ACG starter untuk menghidupkan mesin tanpa suara berisik. Jadi kan kalau yang lain ting, kalau ini cekrek. Hening. Nah, karena suaranya halus banget, tanpa suara berisik, dan fitur canggih yaitu idling stop system yang akan mematikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik. Nah, lalu secara otomatis menyala kembali saat tuas gas diputer. Nah, jadi itu udah lengkap banget. Selain itu ada juga yang namanya kombi brake system. Nah, itu kombi brake system yang membantu pengereman menjadi lebih optimal. Terus keduanya juga dilengkapi dengan lampu. Lampunya itu ganda LED lampu depannya yang mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang
dan juga punya bagasi terbesar di kelasnya. Itu harus dicatat. Bagasinya gede banget, yaitu 18 liter. Mampu menyimpan helm full face beserta kepala-kepalanya. Coy, nggak bisa dong. Kepala manekin. Kalau beli helm baru kan ada kepala manekin, Iya. jadi bisa dimasukin. Luar biasa, terbaik. Udah tampilan bodinya keren banget, teknologinya juga canggih banget. Pastinya, dan jangan sedih Cik. Khusus untuk New Honda Vario 150 ada fitur canggih yaitu Answer Back System yang memberi kemudahan bagi pengendara untuk mengetahui letak posisi motor. Nah, jadi tinggal dipilih deh. Nah, misalkan nih, Ride in Pride with Honda Vario 125 atau the one and only Honda Vario 150. Nah, untuk pemirsa juga saya mau ngasih tahu, sekarang lagi ada event Roadshow Vario Day. Makanya beli New Honda Vario sekarang mendapatkan penawaran menarik di event tersebut. Karena banyak sekali keseruan, terutama nih Vario Day hanya berlangsung di bulan Mei dan Juni 2017. Jadi harus buru-buru. Oke, terima kasih Ananda Ume sudah memberikan informasi yang penting buat kita semua. Dan saya jadi tertarik pengen beli motornya. Saya mau minta Pak Bos saya untuk dibeliin ini Pak. Saya pesan helmnya dulu ya, nanti Beserta kepalanya? serta kepalanya. Boleh, boleh, Berapa? boleh. Dikirim. Motornya. Ya kan harus helmnya dulu, nanti pelan-pelan lah satu-satu sama spion kiri lah ya. Sama spion kiri. Ya. Tapi saya ada helm, tapi ada kepalanya tapi nggak ada otaknya. Itu jangan ya? Itu jangan. Oh jangan ya? Oke, jangan ya. Maksudnya kan manekin. Oh manekin. Helm itu Iya, jangan. Oke, baik. Ya kalau manekin kan nggak ada isinya. Udah jangan. Iya. Ya, Iya, baik. Tapi terima kasih Omes buat Oke. infonya ya. Sama-sama, Mudah-mudahan sama-sama. kita juga kalau berguna yang luar biasa. Bagus ya. Oke, inilah teknologinya canggih. Tadi kita ngundang seorang anak usianya muda sekali, tapi dia nyiptain genteng dengan tanah liat dan gentengnya bisa menghasilkan listrik, dan dia punya prediksi tahun 2020 nanti itu daerah-daerah di Indonesia yang tidak ada listrik masuk semuanya udah bisa menikmati listrik hanya pakai genteng gitu doang. That's amazing gitu ya. Luar biasa. Itulah dia teknologi yang ada, karena biar bagaimanapun kita harus mengembangkan teknologi, ngikutin teknologi. Jadi kita juga jangan diem aja ada teknologi kita nggak tahu, karena teknologi itu sebenarnya bukan suatu yang dilarang ya. Teknologi itu adalah ciptaan manusia yang dihasilkan oleh otak manusia yang diciptakan oleh Tuhan gitu. Jadi itulah hasil karya manusia sebagai persembahan kepada dunia ini. Because technology is basically human mind doing evolution. Dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.